Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya merupakan laporan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Karliati Juanda MN. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Purwakarta, para camat, Pak Kabid dan Reng-Rengan. Alhamdulillah Ibu, hari ini sesuai dengan rencana kita bisa melaksanakan penyerahan amanah dari Ambu di dinas kami 60 gerobak. Ini adalah dana insentif daerah yang dengan arahan Ambu kita menyiapkan gerobak untuk para pelaku UMKM yang berjualan memakai alat gerobak. Kemudian pada hari ini juga Ambu saya melaporkan di kegiatan kami juga ada yang disebut warung online Ambu. Warung online ini adalah semacam pemasaran secara online untuk membantu para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kami akan menyerahkan kepada kelompok usaha bersama Ambu. Mereka akan secara rutin dan menjadi operator untuk semua UMKM ingin berjualan melalui online. Akan kami bantu semacam e-commerce Ambu. Ini e-commerce ini adalah alat-alat yang menunjang dari kegiatan warung online. Insya Allah dengan adanya warung online jalan 24 jam, para pelaku UMKM yang tidak mampu untuk melakukan, sekarang sudah banyak ke online, apalagi dengan pandemi kita bantu Ambu. Mereka ini akan mensupport juga, bukan hanya sebagai operator, karena ini adalah operasional, pasti ada biayanya, mereka siap yang kita serahkan, mereka siap menjadi adminnya, mereka siap di dalam pendanaan bulanannya. Ini salah satu kriteria yang kita pilih, karena lumayan Ambu ada biaya untuk sewa benefitnya, biaya yang lain-lainnya ada, mereka sanggup, tapi dengan ada kesanggupan juga untuk membantu para pelaku UMKM kita yang berminat melaksanakan jualan melalui online. Kemudian hari ini juga kita akan membagikan kemasan ya Pak Kabid kepada 100 UMKM. Insya Allah semua ini kegiatan ini di 2020 berlanjut untuk 2021. Terima kasih Ambu untuk kepercayaannya kepada dinas kami untuk melaksanakan visi misi Ambu membantu masyarakat untuk menjadi usaha yang kuat. Dan di musim pandemi ini sepertinya kita masih harus untuk tetap pada kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah terima kasih banyak masyarakat yang berterima kasih dengan kegiatan yang dipilih dan diarahkan oleh Ambu yang diserahkan kepada dinas kami. Dengan mohon doa, monggo Ambu, kami minta Ambu menyerahkan dan memberi arahan kepada kami apa yang harus kita laksanakan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Purwakarta yang terhormat Ambu Hajah Ane Ratna Mustika SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala
DKUPP, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian Perdagangan beserta jajaran, Pak Kabid, para camat, Bapak-bapak camat, Pak Lurah, kemudian juga ini yang hadir yang akan menerima bantuan Ibu Bapak, para pelaku UMKM, dan hadirin yang saya hormati. Pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal ya Bu, seharusnya kita bagikan pada akhir Desember kemarin, tetapi saya minta waktu ke Ibu untuk karena yang mendaftar begitu banyak, maka kita melakukan verifikasi kurang lebih 1 minggu ini ya Pak Kabid. Saya menugaskan tim yang dari DKUPP maupun tim yang dari staf Bupati untuk mengecek langsung para penerima bantuan yang sudah didaftarkan. Dari sekian banyak, memang ada yang masuk pada kriteria yang harus dibantu, ada juga yang tidak sesuai. Kiranya bantuan ini memang harus diberikan kepada yang berhak dan tepat ya Bu ya. Walaupun memang banyak sekali yang mendaftarkan, insya Allah ke depan yang belum terakomodir, saya juga meminta kepada Ibu Kepala DKUPP untuk kemudian ke depan bantuan gerobak ini juga sepertinya harus dilanjutkan lagi. Nah, berbicara dengan kegiatan pada hari ini, betul ini sumbernya dari DID. Saya sangat berbangga dan berbahagia pada tahun 2020 kita mendapatkan transfer 2 kali DID. Kenapa 2 kali sedangkan kabupaten kota yang lainnya 1 kali? Karena dalam sepanjang tahun 2020 banyak hal yang telah kita lakukan terutama oleh pemerintah daerah. Saya selaku Bupati dan para kepala OPD beserta seluruh jajaran dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan, lurah, kelurahan, dan desa bersama-sama mewujudkan visi misi sesuai dengan dokumen RPJMD yang sudah disahkan. Nah, ketika itu apresiasi diberikan dari mulai tingkat pusat sampai tingkat provinsi kepada Kabupaten Purwakarta. Dari prestasi-prestasi yang diraih, penghargaan-penghargaan diraih itu, akhirnya Purwakarta mendapatkan dana insentif daerah atau DID. Jadi eta teh judulnya bonus menurut Paknya. Nah, dari penghargaan yang kemudian disampaikan baik itu oleh pusat melalui para kementerian-kementerian maupun Pemprov Jabar kepada Kabupaten Purwakarta. DID ini sumbernya dari APBN, dari pusat. Jadi yang dari provinsi tidak masuk, tidak disampaikan ke kita, tapi saya yakin dan kita memahami karena situasi pun sama, dampak daripada pandemi dirasakan oleh semua pihak termasuk Kabupaten Purwakarta dan Pemprov Jabar. Tapi insya Allah ke depan saya yakin Bamproknya juga akan turun. Nanti tentu saja ketika tahun 2021 Bu, karena saya lihat dari dokumen perencanaan Ibu untuk gerobak Pak Kabid belum masuk ya, sesuai seperti halnya tahun 2020 ketika sudah turun saya akan membuat peraturan Bupati ini untuk bantuan ini bantuan ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi cap Menteri Keuangan gitu ya. Jadi DID itu sudah diatur Pak. Kalau dulu tahun 2018 saya ingat betul ketika Purwakarta mendapatkan DID, ketika belum ada pandemi itu DID-nya besar-besar. 1 WTP wajar tanpa pengecualian itu bonusnya 30 miliar dari pusat. Nah hari ini tidak Pak. Jadi disesuaikan karena pandemi itu sangat kecil gitu ya. Tidak sebesar itu. Itu bisa untuk infrastruktur, untuk jalan, jembatan, bangunan, yang sifatnya infrastruktur. Nah, kalau pandemi ini, DID-nya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk 3 hal dalam penanganan dampak daripada pandemi COVID. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini adalah bagian dari pemulihan ekonomi nasional untuk di Kabupaten Purwakarta. Kita dorong para pelaku UMKM. Yang kedua adalah untuk jejaring sosial, bantuan sosial yang sifatnya langsung diterima
baik itu sembako maupun non sembako. Yang ketiga adalah untuk mendorong pariwisata. Ya, jadi pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional, jejaring sosial, dan yang satu lagi di bidang kesehatan. Saung Ambu ada yang di Ganda Soli itu dibangun daripada dana insentif daerah, ya, yang Kecamatan Pleren. Jadi bidang kesehatan, jejaring sosial, dan pemulihan ekonomi nasional. Nah ini ada di Dinas DKOPP, di Spora Parbud juga ada untuk kemudian promosi pariwisata. Karena saya yakin pariwisata ada 63 destinasi yang sudah ditetapkan tahun 2020 itu akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Karena ketika satu wisata dibuka, maka efek positif dominonya ada. Yang jualan UMKM juga ada yang belinya maju gitu kan ya. Pengelolanya juga maju, yang direkrut juga maju. Nah inilah upaya kami bersama yang sinergi dengan program nasional pada saat ini. Mudah-mudahan Purwakarta akan bisa melewati masa pandemi ini dengan seluruh dampak-dampaknya yang hari dirasakan bukan hanya kesehatan. Ya dampaknya bukan hanya kesehatan, yang sakit, berdampak juga. Kalau yang sakitnya tulang punggung keluarga pasti berdampak terhadap kebutuhan keluarganya. Nah kemudian dampak ekonominya ada. Terus kemudian juga dampak sosial budayanya ada. Hari ini orang merasa marah ketika beberapa kegiatannya dibatasi. Di bidang keagamaan, di bidang sosial, budaya, semuanya tidak mau dibatasi. Tetapi tentu saja pembatasan itu adalah bagian dari upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Termasuk ada seluruh agenda bupati juga terdampak. Ya makanya tadi Ibu sampaikan, Ibu Kadis KUPP ada solusinya. Bagaimana masyarakat ekonominya kuat, usahanya juga berjalan, masih dengan pembatasan-pembatasan ini tidak kemudian berdampak secara langsung, yaitu dengan cara pemasaran secara online. Nah inilah yang hari ini trennya. Nah di Purwakarta seluruh pelaku usaha apapun bisa melakukan itu, tidak terkecuali yang jualan mie ayam, kemudian bakso, itu bisa online. Orang hari ini males untuk datang, ya kemudian tinggal online melalui ojol, melalui apapun itu yang online. Itu bisa beli nasi goreng yang ada di Sadang, bisa. Yang pesannya di sini, justru itu akan hidup. Ada mata rantainya, orangnya stay di rumah, tidak kemana-mana, itu jadi upaya untuk kemudian memutus mata rantai. Kemudian dia juga beli barang, produk UMKM yang mengantarnya, kemudian driver online. Itu kan ada beberapa pihak yang kemudian terkait. Saya sangat mengapresiasi, sangat mendukung, dan akan terus mendorong upaya untuk pemasaran secara online. Bahkan kita sudah waktu itu meluncing ketika awal pandemi ya Bu, pasar online. Jadi ibu rumah tangga nggak usah ke pasar kalau jauh daripada warung. Kalau tidak ada warung, tapi kalau di tetangganya ada buka warung, ya belanja aja di warung tetangga. Itu lebih baik. Bahkan saya membuat surat edaran Bupati Purwakarta waktu itu kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah, belanja ke warung tetangga saja, ya nggak usah jauh-jauh, biar kemudian ada mata rantainya biar jalan gitu. Nah itulah surat edaran, itulah upaya-upaya kita, termasuk surat edaran itu adalah upaya untuk seluruh mata rantai perekonomian masyarakat ini berjalan dengan baik. Tidak ada satu yang kemudian berhenti gitu kan. Kita akan terus support, dorong. Nah Purwakarta alhamdulillah kita hari ini masih berada pada zona orange, ya walaupun memang diapit oleh 2 kabupaten yang zona merah. Jadi Purwakarta di tengah-tengah, di arah selatannya Kabupaten Bandung Barat zona merah, di arah utaranya dan barat yaitu Karawang dengan zona merah. Tetapi walaupun begitu terus upaya dilakukan
beberapa hari yang lalu Wisma yang paling terbaru dormitory dengan kapasitas 140 sampai 160 menampung yang OTG itu sudah kemudian dibuka. Tapi kita berharap tidak ada lagi penambahan, walaupun memang masih fluktuatif hari ini karena mobile atau pergerakan masyarakat itu masih ada, ya, yang bekerja keluar Purwakarta, ke zona merah, terutama yang Kerawang itu masih banyak. Itu tidak bisa dihindari karena Bapak dan Ibu kita ketahui industri adalah sebelah sektor yang tidak boleh dibatasi dengan PSBB maupun PSBM. Ya, itu industri. Jadi kita akan sangat sulit. Ya, walaupun memang kenapa Bu industri dibolehkan, kenapa sekolah tidak dibolehkan? Yaitu undang-undang. Undang-undang nomor Permenkes nomor 90 bukan Permenkes nomor 90 kaitan dengan wabah. Ya nggak bisa disalahkan, kita mengacu terhadap regulasi yang ada. Nah kita khawatir apalagi di kecamatan kota, Pak Lurah ya kemarin juga tadinya Bojong mau ya Pak ya, akhirnya kita koreksi Kira Pedes, Sukasari dengan Maniis juga, karena Sukasari itu mobilenya aksesnya ke Jatiluhur sedangkan kecamatan Jatiluhur masih tinggi gitu ya. Jadi saya yakin masyarakat akan sangat memahami, tapi insya Allah saya selaku Bupati dengan seluruh jajaran pemerintah daerah akan terus berupaya ada keseimbangan antara penanganan secara kesehatan kemudian dengan pemulihan ekonomi nasional. Hari ini saya mendapatkan info bahwa tren positifnya sudah ada untuk pemulihan ekonomi. Ya, kalau secara nasional itu sudah mengarah ke positif tidak lagi negatif, jelas akan berdampak terhadap daerah. Jadi sangat-sangat optimis. Apalagi Purwakarta ini kalau terus kita pertahankan tidak masuk zona merah, apalagi nanti berubah menjadi zona kuning, maka saya yakin ini pemulihan ekonominya akan cepat. Tapi Bapak Ibu harus dipahami, kalau kemudian pandemi ini kita masih masuk pada zona merah, mau tidak mau pembatasan harus dilakukan untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran. Pembatasan itu akan berdampak terhadap tadi pemulihan ekonomi. Jadi rumusnya itu nggak bisa hanya satu. Hayo pengen ekonomi cepat pulih, ya. Orang hoyong engal-engal seperti sedia kala, masyarakat berbelanja, masyarakat bebas berwisata, masyarakat bebas untuk berkeliling, tidak bisa. Kalau yang satu pihaknya yaitu penanganan kesehatan ini masih rawan. Jadi ini yang perlu dipahami oleh semua pihak, semua orang. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengetahui rumusan itu. Ya, jadi harus berimbang, harus balance. Maka hari ini kenapa saya dorong untuk pemulihan ekonomi, karena kita masih pada zona orange, kecuali kecamatan kota. Walaupun kecamatan kota saya masih memberikan kelonggaran. Contoh misalkan KPKP, restoran, rumah makan, kecuali tempat hiburan belum saya buka karena ketika saya tinjau itu memang tidak memenuhi standar untuk buka pada kecamatan kota yang masuk pada zona merah. Yang lainnya kita dorong, walaupun memang ada pembatasan jam atau operasional gitu ya. Nah Ibu Bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kadis DKUPP. Kemarin kita sudah survei ke beberapa kegiatan yang nanti akan kita luncurkan lagi di tahun 2021, dari mulai pelatihan UMKM, kemudian juga pemberian stimulus, kemudian juga pemberian bantuan-bantuan alat untuk pelaku UMKM, termasuk nanti adalah untuk cipta lapangan kerja ya Bu ya. Kita sudah siapkan paketnya, insya Allah saya mohon bantuan kepada Pak Camat. Nanti mungkin tim akan menghubungi kecamatan yang sesuai dengan potensinya. Jelas Bojong dengan kecamatan Pasawahan potensinya akan berbeda. Ketika potensi alam ada, maka itu akan kita dorong ya. Satu kecamatan ke kecamatan yang lain itu jelas punya perbedaan ya. Jadi nanti bantuannya pun Bu disesuaikan ya Bu ya, seperti tahun 2020. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Wilujeng hapunten kanu kamari tacan terakomodir Ibu dan Bapak, kemudian wilujeng mudah-mudahan anu ayeuna nampi ieu sing ngadorong usahana langkung majeng ya.
langkung barokah, mudah-mudahan ekonominya tetap majeng lah gitu ya, usahana terutama majeng. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih sekali lagi, mohon doanya, mari kita bersama-sama untuk menghadapi pandemi dengan segala dampak-dampaknya. Insya Allah mulai tanggal 13 secara serentak akan dilakukan vaksinasi, jangan khawatir. 13 secara nasional itu dimulai oleh Bapak Presiden kita yang akan memulai dengan para menteri dan seluruh tenaga kesehatan yang ada pada ruang lingkup nasional. Dilanjutkan dengan tanggal 14-nya, Bismillah saya sudah berniat jadi yang pertama juga untuk di tingkat kabupaten bersama dengan para tenaga kesehatan yang hari ini sudah kita daftarkan dengan target 4.000 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kalau kemarin ada sedikit rame-rame ya di media sosial, hari ini sudah diklarifikasi, bahkan saya sudah mendapatkan pernyataan mereka-mereka yang ada di video TikTok. Video itu sudah mengklarifikasi, menyatakan permohonan maaf karena video itu dibuat bukan untuk mempengaruhi orang, menakuti orang atau mengintimidasi orang, tetapi hanya sebatas hiburan di internal mereka. Tapi mungkin ketika mereka menggunakan media sosial kurang bijak, jadi akhirnya menimbulkan sedikit. Nah, hari ini sudah bahkan mereka siap untuk divaksin bersama-sama dengan saya. Pertama, tentu saja punya yang divaksin itu beberapa syarat, doakan mudah-mudahan saya sehat gitu ya, memenuhi kriteria yang untuk divaksin. Ini adalah bagian dari upaya kita. Nah, vaksin itu adalah untuk membuat kekebalan ya, bagian dari untuk membuat imunitas diri masyarakat gitu ya. Tapi tentu kriteria tadi seperti ASN itu nanti di tahap kedua Pak ya. Tapi ASN itu juga sebagai pelayan publik itu usianya 18 sampai 59. Di atas yang 60 tidak jadi masuk pada daftaran untuk divaksin. Dan beberapa yang mempunyai penyakit juga Bapak sudah ketahui ya Pak ya. Ini harus di-share, harus disampaikan. Jadi yang punya penyakit penyerta itu seperti hipertensi, hipotensi, kemudian juga jantung, gagal ginjal, kemudian juga penyakit kronis yang lainnya, itu tentu saja tidak boleh divaksin. Jadi divaksin hanya boleh yang memang sehat dan tidak sedang dalam kondisi positif COVID-19. Insya Allah Pak, Bismillah, dan harus positive thinking. Inilah upaya kami, pemerintah ya, baik pusat maupun daerah dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bisa kita lewati, bidang kesehatannya kita terus upayakan. Insya Allah pemulihan ekonominya sudah diproyeksikan. Kalau ini berhasil berjalan dengan mulus, 2023 itu Purwakarta diproyeksikan pertumbuhan ekonominya harus lebih daripada 4,33% Pak. Memang ada sedikit lebih rendah daripada proyeksi sebelum terjadinya pandemi yang di atas 5% pertumbuhan ekonomi. Walaupun begitu, inilah yang sudah kajian secara ilmiahnya sudah diberikan oleh tim dari teman-teman Badan Perencanaan Litbang dan daerah. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kita harus punya usaha bersama ya Pak ya, usaha bersama. Hatur nuhun, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya Pak Camat dengan Pak Lurah, Pak Kades yang hari ini sudah mengursikan, karena gerobak ini akan disebar di beberapa kecamatan, bukan hanya di Kecamatan Purwakarta. Sekian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kembali diberikan kepada Bapak Oni.
yang memang calon. Ini adalah untuk bagian dari Cipta Kerja. Yang kedua yang memang sudah berjualan tapi gerobaknya sudah tidak layak. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Ini kegiatan ada di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya kita untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Supaya mereka bisa bertahan, mempertahankan dagangnya itu, ya, harus inovasi dan sebagainya? Ya, tadi ada upaya, yaitu dengan pemasaran secara online. Kita juga memberikan alat kepada salah satu pelaku e-commerce ya. Ya, itu nanti baru ini ketika e-commerce itu akan kita terus dorong. Tadi baru ada satu kelompok, insya Allah kita ke depan 2021 masih ada, kita akan dorong. Racikan sate marangi khas Purwakarta. Jadi warga di luar Purwakarta yang kemudian ingin mencicipi sate marangi khas Purwakarta, tetapi karena masa pandemi hari ini dibatasi mobilenya atau pergerakannya, tidak usah khawatir karena hari ini Ibu Rina sudah membuat bumbu racik sate marangi khas Purwakarta. Ini gampang sekali, satu kemasan ini bisa untuk 1 kilogram daging, mau daging sapi, daging kambing, ataupun daging ayam. Ya. Kemarin waktu kita bantu ya yang untuk e-commerce industri kreatifnya, tapi ini maksudnya bukan di Indal, maksudnya di pariwisata. Ada satu kelompok yang tadi membuat video ini gitu ya. Iya, betul. Pemasarannya.